Sekarang kita sudah berada di depan rumah daripada Om Andre yang kita kenal sebagai penjual bakso sukses. Sekarang mari kita jumpa beliaunya sedang memproses bakso yang akan diproduksi. Proses penjualannya dengan menggunakan sepeda motor ini untuk keliling. Seperti ini proses yang dibuat oleh Om Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang sudah sampai di rumah produksi bakso Om Andre. Tetapi sekilas info buat saudaraku, sebelum lebih lanjut kita ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang dengan Om Andre. Sekilas info kita adalah mohon dukungan dan supportnya buat channel kita ini, yaitu dengan cara mendudul tulisan subscribe yang berwarna merah dengan jari telunjuk saudaraku, sehingga tulisan subscribe tersebut berwarna hitam, serta tanda like yaitu jempol ke atas didudul. Dan boleh juga saudaraku membagi-bagikan video ini kepada saudara-saudara dan rekan-rekan buat supaya menjadi sebuah inspirasi dan referensi di bidang usaha wirausaha. Terima kasih buat saudaraku yang sudah mensupport channel kita ini. Semoga rezekinya berlimpah ruah dan bertambah-tambah. Om Andre, Ya, nampaknya ini lagi proses pembuatan bakso ya Om. ya. Sambil membuat bakso bisa kita ngobrol-ngobrol ya Om. Ini dari awalnya dulu. Om Andre ini dikenal sebagai tukang bakso yang cukup dikenal rasanya dan banyak penggemarnya. Ini awal mula dari Om Andre jualan bakso itu sudah berapa tahun Om? Kalau dari apanya 2006. Mulai 2006 ya? Ya, dari Medan pindah kemari. Oh, dari Medan pindah kemari 2006 gitu? Ya, kalau dari sini mulai ngerintisnya di Setabat ini 2017. 2017. Ya. Oh, artinya dulunya tinggal di Medan, Ya. terus pindah di Setabat. Ya. Nah, mulai berbisnis bakso ini Om, bisa diceritakan Om, awal-awalnya itu bagaimana Om? Kok bisa sekarang ini kami dengar-dengar kok katanya udah ngetop ini Om. Jangan, dari mana awal mula asalnya Om Andre ini jualan bakso ini Om? Asal mulanya ya ikut sama orang dulu. Nah, habis itu udah tahu istilahnya semua ilmunya baru kita buat. Baru belajar dari bumbunya, dari segi buatnya. Pertama ini Om Andre ini jualan bakso nih. Jualan sendiri apa sudah pakai anggota ini Om? Kalau ini masih sendiri, kalau dulu baru pakai anggota. Waktu di Medan dulu? Ya, kalau dulu di Medan itu pakai anggota sampai 30-an orang. 30 orang ya Om? Ya. Wah, ini udah termasuk usaha yang cukup besar nih dengan anggota yang 30 orang. Jadi ini dulu punya anggota di Medan, tepatnya di mana Om? Waktu masih tinggal di Medan? Paya Rumput. Paya Rumput. Marelan sana, nama kampungnya Paya Rumput, cuman Marelan kalau nggak salah itu nama apanya, Iya. lokasinya. Jadi Om dulu ini pernah sukses gitu toh, mengembangkan bakso sampai mempunyai anggota 30 orang. Itu kalau satu harinya nih Om, kalau yang 30 orang itu omsetnya bisa berapa dong? Paling sedikit itu 4 juta. Satu hari? Ya, omsetnya 4 juta. Satu hari omsetnya 4 juta. Kalau hari-hari besar kecil Idul Fitri itu 6 jutaan. Ya. Kalau ukuran tepungnya sekitar 60 kilo. Ya. Jadi kalau satu hari segitu 3 sampai 4 juta, nanti kalau hari besar 6 juta. Kalau dirata-rata kan per bulannya sampai berapa itu ya? Ini Rata-ratanya
rata-ratanya dari keuntungannya Enggak, dari omsetnya dulu. omsetnya ya rata-ratanya 4. Enggak diratakan per bulan itu. Oh, per bulannya ya dikalikan aja 4 juta kali 30 bulan 30 hari berapa itu? Berarti ya 100-an juta ya. 100-an juta juga. Wah, ini udah termasuk udah pengusaha kelas menengah ini. Memang bisa ditengok ini dari kesuksesan saudara kita Om Menteri ini, bisa usia muda sudah bisa punya rumah yang sudah cukup mewah ini untuk kalangan masyarakat kita sini. Lah ini kok kayak mana nih ceritanya Om? Bisa punya anggota 30 orang dan omset per bulannya ratusan juta itu. Lah kok sekarang pindah di sini kayak mana? Kok nggak bertahan di sana dulu? Kalau untuk saya pribadi, karena kalau di sana kan faktor lingkungan, kita kalau untuk mendidik anak di Medan tahu sendiri nggak bisa, karena lingkungannya di sana untuk khusus anak-anak itu kayak ya inilah dibilang kan lingkungannya kurang bagus ya, karena banyak narkoba itu, jadi saya takut untuk generasinya. Ya. Jadi sekarang ini sudah pindah dari Medan kemari, tentunya resikonya adalah para anggota tadi sudah nggak ikut kemari. Ini di sini jualan sendiri apa udah ada anggotanya? Ya di sini jualan sendiri, tapi ya lumayan kalau untuk sendiri aja untuk makan ya lebih. Kalau di Setabat ini omset per harinya bisa berapa dia? Kalau untuk saat ini nggak banyak, tapi ya paling sedikit itu ya 600. Ada yang kalau biasanya kalau hari Sabtu malam minggu gini lah bisa 700 lebih, kadang 800. Nah ini kan kita masih cerita-cerita omset, tentunya kan nilai dari keuntungan omset tersebut kan ada ya. Lah kalau umpamanya lah dapat 600 itu untungnya bisa berapa itu? Kalau habis bersih ya 200 dapat. 200 bersih ya. Itu kalau omset 600 itu udah omset paling sedikit itu ya. Ya. Jadi kalau kita hitung ini kalau 200 kali bulan 30 hari 6 juta ini udah melebihi gaji seorang ASN ini ya Om. Lah ini kita kan cerita omset, tentunya kan para saudara-saudara kita yang sedang menyaksikan tayangan video ini kan ingin tahu ini Om, proses dari pembuatan bakso. Ini proses pembuatan bakso ini bahannya apa aja ini dan perbandingannya berapa ini? Bahan utamanya aja dulu Om. Kalau bahan utamanya ya daging ayam. Kalau untuk saya ayamnya milih ayam King Kong tuh yang besar itu, yang beratnya 6-7 kilo. Nah, itu perbandingannya saya daging 8 kilo, tepungnya kasih 3 kilo. Ini ayam King Kong ini kalau dibahasakan sebetulnya ayam apa ini Om? Ayam putih besar itu yang untuk petelur dia, kalau yang itu. Oh, kalau untuk anak ayam putih itu. Oh, dari ayam broiler yang diambil telurnya. Ya. Yang itu udah diakhir. Ya. Nah, kalau bahasa di sini namanya ayam King Kong. Ya. Ini bahannya jadi dari ayam broiler yang sudah akhir untuk telur. Ini dibuat bakso. Keunggulannya untuk ayam King Kong ini kayak mana nih? Kalau untuk baksonya lebih akas, dia lebih keras. Baksonya pun seratnya lebih banyak dia. Kalau ayam putih biasa itu kan lembek baksonya. Perbandingannya tadi Om, perbandingan antara daging ayam terus tambahannya apa, tepung ya Om? Ya kalau itu ayam terus tepung ya, nanti kita buat lagi di rumah. Kalau di gilingan tuh enggak, cuma minta garam sama es saja sama tepung. Kalau di rumah itu bawang putih, bawang merah itu ditumis, digoreng sampai wangi, baru disaring, dikeringkan, baru nanti tambah Ajinomoto secukupnya,
kayak masako secukupnya. Itu aja, nanti baru bawa ke pajak, baru digilingkan. Ayamnya berapa kilo tadi Om? 8 kilo, Tepungnya? 3 kilo. Tepungnya 3 kilo. Jadi perbandingan ayam 8, tepung 3. Ya. Ini kan dari perbandingan tadi. Selanjutnya untuk penjualan. Ini bakso Om Andre ini, apakah sama dengan bakso-bakso yang dijual pakai mie, pakai kuah, pakai mangkok itu? Ini gimana ini cara ngejualnya ini? Kalau jualnya kita dibungkus, siram pakai saus gitu aja, nggak pakai mie, nggak pakai kuah, siram saus gitu aja. Ini kalau itu tergantung permintaan, yang beli berapa, ya 2.000, 3.000. Cuman kalau rasa bakso kita yang nggak mau kalah sama bakso kuah. Oh ini jadi nggak kayak bakso pada umumnya itu Ya. pakai mie, pakai kuah, pakai sayur, itu enggak ya? Ya, Artinya cuma bakso sama saus. saus aja siram. Siram gitu aja. Nah ini proses pembuatan ini Om, kan ini kayak gini, dicetak pakai sendoknya masuk. Ini nandai kalau udah matang ini kayak mana Om? Ini udah masang ini sebetulnya, cuman biar sekalian ngangkat. Oh yang Yang udah naik-naik ini udah matang. yang mumpul ke atas itu udah matang. Ya gitu. Jadi kalau untuk nandai yang udah matang seperti itu. Nah ini tak tengok ini ada yang di baskom hijau ini apa ini Om? Untuk apa ini Om fungsinya? Ini isi bakso. Inilah untuk menariknya. Apa ini yang dibuat ini? Ini daging ayam juga tadi diambilkan sebelum digiling, dicampur tepung, diambil kira-kira setengah kilo. Ini untuk gininya bawang merah goreng, biar campur ya Ajinomoto sama masako juga, biar ada rasanya. Ya. Terus tuh konsumen. Nah, konsumen yang membeli bakso Om Andre ini kalau pada umumnya kayak gini nih, kalau orang jualan pakai sepeda motor itu kan namanya bakso somai. Kalau ini disamakan nggak dengan bakso somai yang biasa yang beli itu kan anak-anak banyak. Ya kalau orang tuh nggak ada bilang bakso somai, nggak ada ya, bilang katanya bakso gitu aja. Ini nggak diistilahkan bakso somai ya? Enggak, bakso. Bakso gitu aja. Ya, panggil aja bakso sama bakso namanya. Untuk konsumen Om Andre nih, ini dari kalangan anak apa orang tua gitu, biasanya kalau anak-anak sukanya kan yang somai itu. Ini dari anak-anak sampai orang tua pun ya kalau yang hobi makan bakso ya pasti datang nyariin. Kalau lokasi saya jualan tuh daerah Pantai Pakem, dari mulai jam 6 sampai isya. Jam 6 sampai isya. Ya kalau udah sisa sampai malam tuh di Tandem Pasar 3. Ini kalau ini kan tentunya sudah bertahun-tahun nih Om Andre itu jualan melintasi daerah tersebut. Itu konsumennya itu udah cukup paham ini kalau Om Andre pas lewat jualan itu ya. Ya udah paham, bunyi suara trompetnya udah tahu tuh orang itu. Yang beli ngantri ya? Ya ngantri. Kalau anak-anak yang ngantri, kalau orang tua ya tunggu. Nah kalau untuk kuah bakso ini Om, itu yang dibikin dari kuahnya tadi apa aja tuh kalau dibumbukan itu? Kalau di bumbunya yang utama tuh bumbu rendang. Biasanya kalau untuk sekali jualan tuh bumbu rendangnya sekali masuk sekitar 1 kilo. Terus itu ya dimasukkan air panas, tambah bumbu juga ya, pakai Ajinomoto, masako, terus bawang goreng pun pakai, terus sausnya utama saus juga pakai saus. Iya. Sausnya kurang lebih kalau untuk sekali pakai itu 4 bungkus saus 2 ikan itu. Untuk ini Om, ke depannya nih Om,
apakah ada rencana mau kayak dulu lagi punya anggota sampai 30 orang dan omsetnya ratusan juta? Apakah ada nanti keinginan untuk kembali kayak dulu lagi waktu masih di daerah Medan itu? Nah, itulah kepingin, cuman untuk kalau kondisi harga yang seperti ini kelihatannya agak sulit. Ya kalau jualannya bisa, cuman kalau untuk meroleh hasil itu agak sulit, cuman nggak maksimal gitu. Karena kan harga ayam terlalu tinggi. Di saat sekarang ini ayam King Kong per kilonya berapa itu? Kita ambil daging 43 nah, kilo, tapi udah daging nggak sama tulangnya. Daging aja. Ya. Ya, ya. Kalau untuk penjualan tadi, artinya ini sistemnya adalah untuk door to door, rumah ke rumah, atau lewat sambil jalan gitu ya? Lewat sambil jalan gitu aja. Nanti kan kalau kita jalan ada yang manggil, baru kita berhenti. Ya ini kalau kadang dipanggil ke rumah, ya datang aja ke rumahnya langsung. Kalau untuk yang beli di rumah untuk dikonsumsi, beli kilo-kiloan itu ada nggak nih? Biasanya kan ada orang nanti mau malas bikin bakso ada, beli jadi aja di rumah nanti Kalau itu masak biasanya, sendiri. kalau itu biasanya ini pesen dulu, baru di apa? Kalau nggak pesen nggak saya kasih, karena kita bawaannya kan terbatas. Kalau mau beli kiloan gitu ya harus pesen. Oh, jadi ini kalau nggak pesen kayak sekarang inilah, sekali bikin dibuat dijual langsung habis gitu ya? Iya. Oh, inilah. Tentunya ini jualannya cukup laris nih Om Andre ini. Bikin bakso segini banyaknya, sekali jual habis. Kalau nggak pesen nggak dapat gitu ya? Iya. Ya. Pesen dulu. Harus pesen dulu ya kan? Selanjutnya untuk harapan ke depan ya Om. Tentu kan ada pengharapan dari Om Andre, keinginan seperti apa nanti keinginan dari Om Andre mau usaha ini, dalam usaha bakso ini? Ya, keinginannya ya kalau bisa maju lagi, lebih maju lagi. Kalau umpamanya nih ada nih nanti saudara-saudara kita yang menyaksikan tayangan video ini yang tertarik mau belajar bikin bakso sama Om Andre ini, kira-kira dibolehkan nggak? Boleh, tinggal datang aja ke rumah. Nggak ada syarat-syarat tertentu nih? Oh nggak ada. Kan kebanyakan orang kalau ada ilmu nanti takut contoh terus jadi saingan gitu. Ya kalau untuk rasa bakso itu kan orang kan tergantung, tinggal pilih mau kayak mana. Ya tinggal nanti kita belajar. Kalau mau buat kayak gini kan tergantung berani modal enggaknya kan gitu. Artinya kalau mau rasa itu enak modalnya gede gitu, banyak. Ya. Kalau modal sedikit ya baksonya ya kurang enak. Banyak juga orang tanya, tapi ya nggak berani. Kalau saya tanya modal saya segini itu ya banyak yang nggak berani. Kalau untuk kalangan bakso seperti kita gini. Artinya kalau mau enak modalnya gede, Ya. kalau nggak enak modalnya dikit. Ya. Tetapi untuk penjualan tentunya kan yang mau Beda. Lebih beda. enak yang baksonya enak, modalnya besar. Jualnya lebih gampang ya Om. Ya, kita lebih lagi kan, khususnya kalau untuk bakso-bakso kayak kita gini kan rata-rata orang tua yang beli. Kalau enak sekalian. Oke, ini kita bincang-bincang dari awal dulu Om Andre jualan, dari ikut orang bisa punya usaha sendiri dengan karyawan 30 orang di daerah Medan, Marelan, terus pindah ke Slabat, dimulai lagi dari awal lagi. Nah ini tentunya mau ulang lagi ya Om. Ya. Artinya profesi Om Andre ini dalam jualan bakso ini kalau dihitung-hitung udah berapa tahun ini Om? Kita
Saya 12 tahun. 12 tahun, tapi tentunya dalam rancangannya pun bayang-bayang kedepannya bisa meraih sukses lagi ya. Iya. Ya. Oke Om Andre, bincang-bincang kita kali ini bagaimana proses dari perjalanan usaha bisnis bakso. Bakso ini tentunya nggak sama dengan bakso yang dijual di warung-warung yang pakai kuah, pakai ini, pakai mangkok. Bakso ini menggunakan kemasannya apa ini Om? Lupa tadi. Kemasan Untuk jual konsumen. merek baksonya. Enggak, kalau untuk ngasih ke konsumen itu pakai apa? Mangkok apa pakai apa gitu? Oh, pakai biasanya pakai plastik kecil itu 10-15 dimasukkan, tergantung mintanya Pak berapa belinya kita aja. Iya, oke. Jadi bakso Om Andre ini untuk pembeli tentunya nggak sama kalau pakai mangkok, pakai kuah, pakai embing. Enggak, ini pakai plastik, pakai kuah, pakai saus seperti itu ya kan Om? Ya. Ya, seperti itu. Jadi saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan video ini, kan saudaraku, bincang-bincang kita dengan Om Andre, pengusaha bakso yang meraih sukses, yang omsetnya bisa ratusan juta dari awal dulu di daerah Medan, dan sekarang beliau berhijrah di Stabat, memulai dari awal lagi. Tetapi awal ini sudah memberi secercah harapan, yang mana dalam penjualan kesehariannya beliau sudah mencapai omset ratusan ribu rupiah, dan dalam perbulanannya bisa pencapaian di angka puluhan juta rupiah. Tentunya hal seperti ini bisa menginspirasi kita untuk berwira swasta, tidak mengandalkan bagaimana mencari kerja yang enak, tetapi adalah berwirausaha untuk mencapai penghasilan dan kesuksesan. Dengan berwirausaha, sekecil apapun wirausaha yang kita jalankan, kita itu adalah seorang pengusaha dan pemilik usaha, seorang direktur bendahara dari usaha yang kita kembangkan tersebut. Beda jika kita memang bekerja, walaupun titel kita seorang direktur di sebuah perusahaan, kita itu adalah masih tetap seorang karyawan. Demikian inspirasi usaha yang kita tayangkan kali ini di Unggas TV Channel. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.